Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo mengomentari debat ketiga calon presiden. Ketika calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo melakukan debat berjalan dengan seru. Dari debat ketiga calon presiden Anies Baswedan menyerang terus Prabowo Subianto, demikian juga Ganjar Pranowo menyerang Prabowo Subianto, dan semua jawaban Prabowo Subianto kurang menguasai masalah pertahanan, jawabannya kurang bagus tanpa didukung data lagi. Atas perdebatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengomentarinya, menyatakan berdebat hanya menyerang materinya dan tidak boleh menyerang pribadinya. Komentarnya itu katanya ditujukan kepada ketiga calon presiden, perlu diperbaiki atau dibenahi nanti debat tersebut. Kelihatannya mengomentari debat tersebut untuk kepentingan calon presiden nomor urut 2. Dan katanya debat nanti akan ditata ulang lagi, diduga untuk menguntungkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kelihatannya Presiden Joko Widodo mengomentari debat tersebut tidak netral, berpihak kepada nomor urut 2, sampai calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan merasa tidak pernah menyerang pribadi Prabowo Subianto, sebatas materi debat saja. Sebenarnya Presiden Joko Widodo tidak boleh mengomentari debat, harus netral karena sudah ada Komisi Pemilihan Umum atau pemilihan umum untuk mengawasinya. Selama debat berjalan baik dan Komisi Pemilihan Umum tidak ada yang melakukan kesalahan atas debat tersebut, terlebih calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Melihat debat tersebut, hasilnya menurut panitia bahwa Ganjar Pranowo elektabilitasnya 79,7%, Anies Baswedan elektabilitasnya 71,4%, sedangkan calon presiden Prabowo Subianto elektabilitasnya 48,9% dan terendah. Melihat hasil debat ketiga calon presiden tersebut menimbulkan kepanikan kepada Presiden Joko Widodo. Kemungkinan besar dalam pemilihan presiden bisa berlangsung satu periode yang dimenangkan Ganjar Pranowo bersama calon presiden Mahfud MD. Setelah selesai debat tersebut, beberapa survei calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD selalu elektabilitasnya tertinggi dari calon presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2. Tingginya elektabilitas calon presiden Ganjar Pranowo dari calon presiden Prabowo Subianto seperti tidak ada gunanya mendapat perlakuan istimewa dari aparat atau dari penguasa, dukungan dan yang banyak atau besar, dukungan dari aparat negara, dan dukungan dari Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi di negara ini. Seperti tidak ada artinya. Melihat hasil debat kampanye tersebut bahwa Prabowo Subianto terendah elektabilitasnya, secara tidak langsung pengaruh Presiden Joko Widodo sudah rusak di mata masyarakat. Penyebab utamanya menggunakan politik dinasti atau politik keluarga yang menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming jadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Harapan saya, Presiden Joko Widodo jangan suka mengomentari debat ketiga calon presiden karena sudah ada Komisi Pemilihan Umum atau Bawaslu untuk mengawasinya. Ketiga calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo berjalan dengan seru
dan satu sama lain saling mengajukan pendapat dan jawabannya. Dari debat ketiga calon presiden Anies Baswedan menyerang terus Prabowo Subianto. Demikian juga Ganjar Pranowo menyerang Prabowo Subianto. Dan semua jawaban Prabowo Subianto kurang menguasai masalah pertahanan, jawabannya kurang bagus, tanpa data lagi. Jadi ketika calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo tersebut, di mana calon presiden Anies Baswedan dia melakukan serangan terus kepada Prabowo Subianto. Demikian juga Ganjar Pranowo melakukan serangan kepada Prabowo Subianto, dan ternyata jawaban Prabowo Subianto kurang memuaskan dan kurang menguasai masalah pertahanan tersebut, sehingga jawabannya juga kurang bagus tanpa didukung data lagi. Atas perdebatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengomentarinya, menyatakan berdebat hanya menyerang materinya dan tidak boleh menyerang pribadinya. Komentarnya itu katanya ditujukan kepada ketiga calon presiden perlu diperbaiki. Kelihatannya mengomentari debat tersebut untuk kepentingan calon presiden nomor urut 2. Dan katanya debat nanti akan ditata ulang lagi, diduga untuk menguntungkan calon presiden nomor urut 2. Kelihatannya Presiden Joko Widodo mengomentari debat tersebut tidak netral, berpihak kepada nomor 2. Sampai calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan merasa tidak pernah menyerang pribadi Prabowo Subianto, sebatas materi debat saja. Dan juga di mana katanya menurut Presiden Joko Widodo, kalau berdebat itu kita hanya bisa menyerang materinya saja, tidak boleh menyerang pribadinya. Jadi kelihatannya Presiden Joko Widodo mengomentari debat tersebut tidak netral, berpihak kepada nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto. Sampai calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan merasa tidak pernah menyerang pribadi Prabowo Subianto, sebatas materi debat saja. Sebenarnya Presiden Joko Widodo tidak boleh mengomentari debat, harus netral karena sudah ada Komisi Pemilihan Umum untuk mengawasinya. Dalam debat tersebut Komisi Pemilihan Umum sudah ada yang mengawasinya, sehingga Presiden Joko Widodo tidak perlu memberikan komentar apapun, tidak baik didengar oleh masyarakat. Selama debat berjalan baik dan Komisi Pemilihan Umum tidak ada yang melakukan kesalahan atas debat tersebut, terlebih calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Selama debat tersebut berjalan dengan baik, tanpa ada yang melakukan kesalahan, terlebih daripada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tidak ada yang melakukan kesalahan. Semua berjalan dengan baik saja. Melihat debat tersebut, hasilnya menurut panitia bahwa Ganjar Pranowo elektabilitasnya 79,7%, Anies Baswedan elektabilitasnya 71,4%, sedangkan calon presiden Prabowo Subianto elektabilitas 48,9%. Jadi menurut penilaian panitia tersebut memberikan penilaian, yaitu Ganjar Pranowo bernilai 79,7%, sedangkan Anies Baswedan sebanyak 71,4%, dan juga Prabowo Subianto 48,9% yang terendah. Melihat hasil debat ketiga calon presiden tersebut menimbulkan kepanikan, kemungkinan besar menimbulkan kepanikan kepada calon presiden Joko Widodo. Kemungkinan besar Pilpres bisa berlangsung satu periode yang dimenangkan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon presiden Mahfud MD. Setelah selesai debat tersebut, beberapa survei calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD selalu elektabilitasnya tertinggi dari calon presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2.
tingginya elektabilitas calon Presiden Ganjar Pranowo dari calon Presiden Prabowo Subianto seperti tidak ada gunanya mendapat perlakuan istimewa dari penguasa, dukungan dana yang banyak atau besar, dukungan dari aparat negara, dan dukungan dari Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi di negara ini. Melihat hasil debat kampanye tersebut bahwa Prabowo sudah terendah elektabilitasnya, secara tidak langsung pengaruh Presiden Joko Widodo sudah rusak di mata masyarakat. Penyebab utamanya menggunakan politik dinasti atau politik keluarga yang menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming jadi calon presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Harapan saya, Presiden Joko Widodo jangan suka mengomentari debat ketiga calon presiden karena sudah ada Komisi Pemilihan Umum atau Bawaslu untuk mengawasinya. Sekian dan terima kasih.